Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami sucikan jeromaku, lanang dan istri. Yang terhormat Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar
kami pimpin dalam pemilu. Bagi Bapak-Bapak Ibu yang berkeyakinan lainnya, mohon dapat menyesuaikan. Bagi seluruh Mas Dharma, kami mohon mengambil sikap pada asal. Asal Para saudara, Om sudah mampu, Om mati sudah mampu, Bapak, Om roh asrama, Om atma suara, Om sam tunama. Om Sri Apa Sukatayawan Om Sejam Bawatu Sukam Bawatu Kunam Bawatu Om Isya Paradati Radha Teja Nama Sute Seta Pangkadu Madhya Seta Sadhya Nama Sute Om Saraswati Namaste Waladikam Marati Biarakam Arisyami Sikirwan Sada Om Manuraham Yodatan Rahakam Arkanam Sarvakam Namah Sarvakam Om yang dewasa Tuhan yang Maha Agung, segala puji untukmu, pencipta dan pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Kami semua hadir di sini menundukkan kepala, memohon kepada-Mu. Lindungilah kami semua, karena dengan perlindungan-Mu terjaga kebenaran, keadilan, dan keselamatan. Om yang menjadi Tuhan yang Maha Mengetahui, yang selalu menjadi saksi dalam karma dan yatnya kami. Hari ini kami berkumpul di gedung Prahasaba Aditya Pura Aditya Jaya Ramangun untuk melaksanakan acara workshop pengelolaan keuangan keluarga dan sistem administrasi perpajakan korporate sebagai rangkaian dan dari perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1948 pada tanggal 19 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Nyepi berkolaborasi dengan PHRI Provinsi DKI Jakarta. Dengan rahmat dan restu-Mu, kami memohon anugerah-Mu. Semoga tiada halangan bagi kami memulai kegiatan ini, dan atas perkenan-Mu workshop ini terlaksana dengan baik. Semua rangkaian acara dapat terlaksana dengan tertib, lancar, aman, dan sukses. Om yang menjadi Tuhan sebagai surya, sumber cahaya yang cemerlang, kami memuja-Mu, anugerahkanlah sinar suci-Mu. Semoga sebagai penerang kami, bimbinglah kami menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari kegelapan pikiran dan ikat laku yang tidak benar. Om yang Saraswati yang Maha Agung, sebagai sumber ilmu pengetahuan, semoga Engkau memelihara kecerdasan kami dengan memberikan inspirasi yang berguna bagi kami untuk mengabdi kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa. Limpahkanlah kepada kami pengetahuan suci-Mu, agar ilmu tentang pengelolaan keuangan keluarga yang kami peroleh
dapat memberikan pedoman dalam menjaga keseimbangan penggunaan penghasilan kami untuk tujuan dharma, harta, nama sebagai ajaran catur berusaha untuk menuju moksa dan menjaga diri. Om yang milik Tuhan yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami, karena hanya Engkaulah Tuhan yang selalu mengabulkan segala permohonan kami. Mari kita berdoa bersama. Om Shanti, Shanti, Shanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bapak dan Ibu, para peserta serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua SDHD Jakarta Raya kepada Bapak Made Sudarto MPD MSc. Disilakan. Assalamualaikum. Salam yang sucikan benar-benar lanang dan istri, Ketua Kepala Biro Mental Provinsi DKI Jakarta, Ketua WHDI DKI Jakarta yang saya cintai, narasumber saya yang luar biasa hari ini, Bapak Kemudian dan Pak Matur Susno satu hadir, Ketua SDHD wilayah yang kami katakan, Ketua dan Manggala Pura Tempet yang sambut melalui acara hari ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, penyidik dan juga penonton serta warga Hindu di lingkungan DKI Jakarta dan sekitarnya yang hari ini merupakan hadir pada acara kita hari ini. Pada hari ini kita akan memulai langkah persiapan perayaan Hari Suci Nyepi yang akan kita laksanakan tanggal 19 Maret 2026. Acara hari ini merupakan acara pertama dari sekian banyak rangkaian acara yang akan kita laksanakan terkait dengan Hari Suci Nyepi. Dan kiranya seminar keuangan ini akan menjadi sangat kontekstual atas terkait juga dengan tema pelaksanaan Nyepi kita kali ini tahun ini, yaitu momentum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berpendidikan, berkebudayaan dan sehat. Hari ini kita memulai dengan seminar keuangan yang seminar keuangan, kemudian kita akan juga melaksanakan kerajaan dan olahraga yoga bersama.
kita akan memasuki tahapan-tahapan upekara, yaitu melasti yang tahu ke sana, dan kita akan tutup dengan Dharma Santi yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan di tempat yang kita sangat banggakan, yaitu balai kota atau balai kota yang kita cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita mendapat kehormatan bahwa Bapak Ketua Biro, Kepala Biro Mental Pemprov DKI hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan hadir di waktu Sabtu yang umumnya untuk acara keluarga, tetapi bersedia hadir bersama-sama dengan kita untuk membuka acara ini. Matur susun Pak, terima kasih atas kesediaannya kami untuk membuka acara ini. Tentu saja ini adalah kelanjutan dari beberapa audiensi yang panitia sudah lakukan dengan Bapak Gubernur yang diwakili oleh tim kecil dari panitia, serta kita akan juga melaksanakan audiensi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin esok dengan Bapak Wakil Gubernur. Sambutan yang sangat hangat kita terima dari kedua pemimpin provinsi kita. Jadi kita patut berbangga dan berbahagia atas dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk umatnya, yaitu umat Hindu di wilayah Jakarta Raya. Semoga dukungan ini terus berlanjut, berdenyut seiring dengan langkah-langkah kemajuan yang kita capai sebagai umat Hindu dan warga DKI Jakarta secara umum. Kami tidak ingin berpanjang lebar. Semoga acara hari ini sekedar keuangan tatanan yang mengambil tema tatanan pengelolaan keuangan secara Hindu serta pelaporan pajak dan konteks menjadi sangat relevan, karena kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita baik secara personal maupun kewajiban kita kepada negara. Saya akhiri sambutan laporan saya dengan mengucapkan selamat mengikuti seminar keuangan kali ini. Semoga manfaat yang kita peroleh dari seminar ini bahwa kita bisa bawa pulang dan dapat memenuhi kewajiban kita kepada negara dengan baik. Kami tutup dengan Dharma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua SDHD Jakarta Raya kepada Bapak Made Sudarto MBD MSc, disilakan.
pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini, izinkanlah saya mengiringi Bapak Ibu untuk bersujud sejenak, mengaturkan al-ibadah hadapan kita sang yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan batin, kebahagiaan dan kesuksesan dalam rangka menyambut pagi hari ini seminar keuangan yang dilaksanakan oleh panitia Hari Suci Nyepi Provinsi DKI Jakarta. Mengawali acara ini tadi sudah disampaikan nama Muhammad Yudi selaku Ketua Panitia Hari Suci Nyepi DKI sudah menyampaikan pemaparan dan jadwal-jadwal perayaan Hari Raya Suci Nyepi. Sekali lagi kami atas nama Sukaduka Undama Jakarta Raya mengucapkan terima kasih kepada Provinsi DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Fajar selaku Kepala Biro Pemerintah. Semoga rangkaian upacara Hari Suci Nyepi ini bisa berjalan dengan baik dan juga insekdanya apa namanya, ikan supak bukan bagus, makin cepat makin bagus. Insekdanya makin cepat keluarnya sehingga para yang membantu kegiatan Hari Suci Nyepi ini terutama yaitu pada saat melasti itu kami memerlukan beberapa ornamen, beberapa fasilitas termasuk tenda dan lain sebagainya, dan juga pada saat tahu-tahu di bulan Januari. Nah, dan juga mari pada saat awal Oktober Budi perlu diingatkan bahwa Oktober yang rencananya 5 Oktober sekarang menjadi 2 kali lipat lagi, jadi 10, jadi berapa? Jadi 11. Dan tolong Budi koordinasi nanti kalau insekdanya sudah keluar, pasang banner di balai kota dan di bundaran HI. Di banyak ini sebenarnya ya. Ini karena permintaan beliau. Dan depan balai kota ada bannernya dan di lingkaran bundaran HI. Kalau di monitor karena dan juga di insekdanya tolong dibuat banner. Saya ingatkan sekali lagi jangan sampai lewat. Nah juga kalau bisa di insekdanya kalau disampaikan ada Budi ogoh-ogohnya seperti apa bisa dibantu oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Fajar selaku Kepala Biro yang Kepala Biro Digital ini mengkoordinir semua kepala divisi di DKI yang melaksanakan upacara Hari Suci Nyepi ini. Jadi beliau adalah mentornya. Jadi kita harus bestie lah sama beliau. Harus bestie. Jadi dia harus bestie ya. Nggak boleh lepas. Nah ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan. Ya, asal kalau Pak Gubernur sudah jadi akan hadir pada saat melasti di Purwosegara tanggal 15 Maret ya. 15 Maret. Nah semoga bedanya sebentar lagi yang saya rasani Mas Dharma bisa hadir sebanyak-banyaknya. Dan juga besok kita akan diterima oleh Wakil
Gubernur DKI Pak Rano. Nah, semoga beliau bisa melepas pokok-pokoknya di balai kota tanggal 8 Maret. Ya. Jadi semoga Bapak Ibu berkenan bisa hadir tanggal 8 Maret dan bulan puasa. Jadi mudah-mudahan bisa lebih bagus dan bisa lebih pagi acara. Itu ada cara ini sehingga melaksanakan pokok-pokoknya di sana. Dan juga kelanjutan dari tadi di acara yang selanjutnya panitia sudah memaparkan. Kami atas nama seluruh Gerindra Jakarta Raya mengucapkan terima kasih segala sesuatunya untuk apapun baik dalam materi maupun doa supaya acara perayaan Hari Suci Nyepi 2026 ini bisa berjalan baik dan lancar di DKI Jakarta. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Haji Fajar mohon izin waktunya memberikan sambutan dan sekaligus membuka seminar keuangan ini supaya bermanfaat bagi umat dan umatnya yang ada. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang bisa kami sampaikan. Pantun adalah Padun Mangkulo Mas Kementerian Petan, saya dengan Kementerian Singapura nanti adalah yang terlibat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami untuk dengan para pesanti Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kesini tadi saya kerja bakti dulu, ganti batik di depan pom bensin. Kerja bakti hari ini itu serentak se-Jakarta. Mungkin bapak-bapak dan ibu tahu penyebabnya. Minggu kemarin Pak Presiden, ya ada yang colek kayaknya, ya khususnya dari Bali. Tapi ternyata tidak hanya di Bali, semua gubernur diperintahkan, dan Pak Gubernur DKI Jakarta memerintahkan seluruh jajarannya untuk hari ini dan seterusnya bersih-bersih lingkungan. Karena ini sangat penting sekali, termasuk kami dari BPPT menghimbau seluruh pemuka agama untuk bersih-bersih rumah ibadahnya masing-masing. Apalagi dalam waktu dekat ada rangkaian hari besar keagamaan yang waktunya berdekatan. Yang pertama nanti kita akan masuk ke Imlek minggu depan. Kemudian setelah Imlek Nyepi dan rangkaian mulai dari tanggal 8 Oktober tadi disampaikan Pak Mado dan Pak Budi, kemudian Melasti dan Awal Aku, dan terakhir hari raya puasa sama diakhiri dengan Idul Fitri. Inilah yang harus kita rawat, kita jaga. Harmoni khususnya di Jakarta. Kami dari pemerintah daerah siap untuk memfasilitasi tadi apa yang dicoret Pak Mado, besti. Bahkan tadi saya sudah di sini sih Pak Mado tahun depan yang bukan siapa ya? Karena tahun depan itu adalah Jakarta 5 abad. Dan tentunya kita bersyukur karena kita bisa dapat angka 5 abad. Karena 5 abad lagi kita kayaknya sudah nggak ada.
sehingga dapat angka 500 tahun kota Jakarta ini menjadi momen sejarah, terutama di generasi kita semuanya bisa dapat, jangankan yang 5 abad lagi, 100 tahun lagi, yang 600 saja belum tentu ya. Belum tentu ya Pak. Nah, Pasti tidak. tentunya ini kami nitip kepada seluruh pemuka agama, monggo kita sama-sama memeriahkan dengan kearifan, kebijaksanaan dari para tokoh agama di baik dari Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan Katolik. Ini menjadi warna tersendiri bahwa Jakarta sebagai kota besar dengan berbagai macam pembangunan bertingkat, namun secara mental dan spiritual itu tetap menjaga nilai keimanan, nilai silaturahmi, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, paling penting nilai harmoni di antara para pemilik agama ini, khususnya di DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini sangat luar biasa pengelolaan keuangan, bahwa keuangan itu adalah pilar keluarga. Kalau keuangannya aman, harapannya aman. Tapi kalau keuangannya goyah, oleh karenanya ini baru pertama saya Pak diundang oleh para tokoh agama, namun sentimennya sekedar keuangan. Luar biasa. Ini tentunya sangat penting sekali, baik di keluarga, di dalam lingkungan organisasi. Kalau udah ada uang ya nggak jalan. Tapi sudah saya hormati, tentunya nilai-nilai Hindu mengajarkan keseimbangan antara dharma dan arta, di mana pengelolaan harta harus dilandasi oleh kejujuran, keterbukaan serta kepatuhan terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan kewajiban umat sebagai warga negara, termasuk pelaporan pajak dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Saat ini pemerintah akan mendorong transformasi digital melalui penerapan Proptek yang menuntut pemahaman dan kesiapan dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas umat dan lembaga keagamaan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kepatuhan administrasi. Melalui seminar ini tentunya kami berharap umat Hindu dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan umat, kewajiban perpajakan, serta pemanfaatan sistem digital perpajakan dengan. Semoga kegiatan ini dapat memperkuat tata kelola keuangan umat Hindu yang sehat, transparan dan berlandaskan nilai dharma, sehingga mampu mendukung keberlangsungan kegiatan keagamaan dan sosial secara berkelanjutan. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga acara ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Langkah pulang dari balai kota, lampu Jakarta mulai bercahaya. Kolaborasi umat dan pemerintah mari kita jaga untuk Jakarta berkeadilan dan sejahtera. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Mohon izin Bapak Ibu berkenan tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan sebagai ungkapan terima kasih. Mohon izin, maaf. Selanjutnya membuka secara resmi acara workshop keuangan dengan pemungutan gong didampingi oleh Ketua DKI Jakarta, WHDI DKI Jakarta, dan Ketua PMJ. Dengan cukup
Kumpulnya Gong 5 kali ini menandai dibukanya secara resmi seminar keuangan, pengelolaan keuangan keluarga Hindu, pelaporan pajak dan konten. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI. Ditahan, Foto bersama dan penyerahan. tahan, 3, 2, 1. Fotografer untuk mengabadikan momen yang bahagia ini. Dengan pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Menteri Kes dan Bapak. Mohon fotografer bersiap-siap mengambil foto dari atas panggung. Menyediakan souvenir yang sangat menarik bagi Bapak Ibu yang hampir Jakarta. Beliau berkenan meninjau. Terima kasih kami dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Pemprov DKI hari ini berkesempatan bersama para tokoh agama Hindu yang ada di Jakarta, baik dari PHDI, SDHD, sangat mengapresiasi kegiatan seminar keuangan untuk keluarga Hindu kontrak ini, karena ini sangat relevan sekali pada saat ini, bahwa tadi disampaikan juga bahwa orang yang bijak adalah orang yang taat pajak. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi keluarga besar keluarga jamaah Hindu yang ada di Jakarta khususnya itu bisa belajar mengenai ini, dan ini masuk ke lingkungan keluarga, sehingga tidak hanya menjadi materi pembelajaran secara umum, namun keluarga diajak dibimbing mulai dari yang kecil sampai yang besar, mengetahui pentingnya pajak dan menjadi warga yang taat untuk bayar pajak, dan tentunya kami sangat mengapresiasi luar biasa. Terima kasih kepada panitia dan seluruh tokoh masyarakat agama itu, tokoh agama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Pak Nyoman Widya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Nah, pada waktu seperti ini saya diminta untuk mengisi materi tentang pengelolaan keuangan keluarga. Pertama, tentu saya tanya dulu, Bapak Ibu apa kabar? Akan membuatkan ID bullying. Jadi ini untuk sarana untuk menyetopkan. Pertama adalah datang langsung. Syarat kamu untuk bisa mengelola keuangan apa? Uangnya saya dulu. Bapak Ibu, itu tidak. Ada keluar duit. Bapak, ini kan bisa kalau ada mau cash, Bapak, itu. Jadi syarat utamanya harus ada di bawah. Nah, ada dua sisi yang ingin saya bagi share dari berbagai kasus, dari berbagai pustaka buku yang saya baca dari pengalaman saya. Pertama, yang harus dipunyai oleh kita yang ingin mengelola keuangan sumber, yaitu pertama mindset terhadap keuangan. Seperti apa? Ya, mindset terhadap keuangan. Karena salah satu ajaran hidup, namanya hukum tata.
selama ini untuk kala sering diajarkan atau dimaknai sesuatu yang negatif. Ketika kita mengeluarkan duit, nah ini kita kurang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, ajaran sama saya itu sungguh luar biasa. Kita hasil lokasi atau kapal hasil. Berikutnya, ya, apa daerah? Om Swastiastu. Bagaimana tiang dari yatim piatu ibu yang hidup saat ini menyekolahkan anak-anak mulai dari Palembang sampai Papua ke Sulawesi sepanjang Pulau Jawa di 12 provinsi dengan jumlah anak kurang lebih 800 lebih. Asrama kita ada di Cikeas besar, untuk latihan juga ada di Cikeas. Yang ingin saya tanyakan bagaimana begini, kalau tadi ada pembicaraan bahwa 2,5% itu digunakan untuk kepentingan umum. Pertanyaan saya, barangkali ketika kita bicara anak yatim piatu Hindu, ini belum mendapat atensi yang wajar dari umat kita, berbeda dengan umat yang lain. Bagaimana caranya untuk bisa lembaga yatim piatu Hindu ini bisa mendapat atensi dari umat dalam konteks penata kelolaan keuangan umat. Tidak usah 1%, seikhlasnya. Di sini ada Pak Wayan Peter yang juga akan menjadi narasumber, adalah konsultan keuangan daripada Yapindo yang sudah sekian kali berkontribusi ngayak untuk yang kedua. Jadi tenang, di audit keuangannya Pak Johan, mohon petunjuk dan bimbingan arahannya bagaimana caranya. Apalagi di pemerintah DKI Pak, belum sama sekali ada sentuhan. Kalau Kemenang, BUMN dapat, TNI Polri sudah. Umat kita yang mempunyai rezeki lebih sedikit, yuk sisihkan untuk anak-anak yatim kita. Mohon maaf Ibu, saya mau berdiri. Putra putrinya kita kuliahkan di UNJ, boleh? Ini mendadak ini saya kasih, tapi saya sangat berterima kasih kepada Yapindo, khusus dengan untuk 3 putra dan putri saya. Untuk yang pertama sudah lulus dari Universitas Negeri Jakarta, dan itu atas bantuan dari Yapindo. Terima kasih banyak Pak. Dan yang kedua juga masih kuliah di ITI, kemudian yang ketiga masih SMK, dan yang ketiga juga support oleh Yapindo. Terima kasih. Ibu atur sebuah salah satu ibu, Wah, senang dia, senang penuh. Karena senang bahagia kepada mengenai rezeki lebih banyak lagi. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, ini. Tadi saya katakan sesuai ajaran saya sama saya perlu alokasi di awal. Saya bisa tanya nih, Bapak Ibu, siapa yang di sini berusaha hidup hemat? Siapa yang berusaha hidup hemat? Ya, siapa yang hidup hemat? Hidup hemat, siapa? Nah, mungkin hidup hematnya karena belum tahu ajaran cara sama sekali. Dari berbagai literatur dan juga pengalaman, ternyata orang yang hemat itu adalah orang yang menghalang-halangi keluarnya uang.
Orang hematlah orang yang menghalang-halangi keluarnya uang. Silakan, ada yang mau menyangga. Dan nih, saya kasih rahasia. Rahasia uang, ternyata saya menemukan rahasia uang yang sangat luar biasa. Ketika kita menghalang-halangi keluarnya uang, maka uang akan mencari berbagai cara keluar dari kita. Oh, kenapa Bu? Kenapa Bu? Ini Pak, ada yang mau disangga nih. Uang akan mencari berbagai cara untuk keluar dari kita. Entah sakit, entah ujian saya, daya, kita akan menghalang-halangi keluarnya uang. Maka kembali kepada ajaran sama saya, alokasi di awal. Kita cuma alokasi di awal, misalkan kita alokasikan 5% senang-senang, maka setiap kali kita habis 5% itu gitu loh, kita belajar. Dan ini kan hanya seminar ya, ibu-ibu BNI, tolong nanti kalau misalkan nanti ada yang tertarik untuk pelatihan lebih lanjut dari saya, bisa menghubungi Ibu Ketua BNI Jakarta. Saya akan siapkan pelatihan bagaimana, bahkan saya pernah mengadakan pelatihan 12 jam penuh dari jam 9 sampai jam 9 malam. Ya, pelatihan khusus bagaimana mengalokasikan menjauh dari relasi yang harmonis dengan uang. Walaupun realisasinya tidak, ya kan? Dan kita nggak menghalang-halangi uang keluar, Pak. Karena beda hemat dan tipis, beda pelit dan hemat itu tipis. Ya, tapi kita coba untuk membudgetkan, Pak. Berhematnya cara bijaksana. Mungkin di sini istilah hemat, mungkin kita perlu diajarkan istilah hemat itu diganti dengan apa sekarang? Mohon tipsnya Pak Widya. Jadi tadi hemat bakal kaya itu nggak berlaku. Nggak berlaku bakal kaya. Jadi hemat akan boros. Nah, tadi, ini sudah yang ada dalam alokasi di awal sesuai dengan ajaran sama-sama sekalian. Ada satu pemahaman yang menurut saya kurang pas. Pemahaman apa? Seringkali kita selama ini dilatih, diajarkan untuk memberi dengan ikhlas. Bahkan ada lagi jagoan, memberi lebih baik daripada menerima, kan gitu kan? Memberi jauh lebih baik daripada menerima. Pernah sekali waktu di Facebook saya bantah. Coba kalau nggak ada yang menerima, apakah pemberian itu berhasil? Berhasil. Jadi sesungguhnya memberi sama baiknya dengan menerima gitu. Selama ini kita sering diajari untuk memberi dengan ikhlas, tapi jangan menerima dengan ikhlas. Saya melatih anak saya dulu, kira-kira 15 tahun lalu, anak saya dikasih duit sama kakak saya. Awalnya kita mau terima aja, ikhlas kan gitu. Jadi menerima dengan ikhlas. Sekarang bagi yang bawa duit, mari kita praktekkan memberi dengan ikhlas dengan teman sebelah. Silakan, uangnya dikeluarkan untuk diberikan sebelah mana nih Pak? Sebelah kanan, sebelah kiri. Gini. Tadi di antara Weda tadi kan disebutkan bahwa kalau kita berderma untuk tujuan kebaikan, memberi dengan ikhlas, kita memancarkan energi, kita akan menarik berlipat-lipat, ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, gitu ya. Benar nggak terbukti nih, Pak? Sekarang seorang coba misalkan Bu Komang dengan Bu Desi. Taruh. Kemana? Jadi gini, coba itu kan uang keluar, uang masuk, coba berikutnya uang masuk. Tuh. Jadi bagi yang memberi, ucapkan kata-kata. Uang, saya ikhlas melepaskan dirimu. Saya dengan bahagia melepaskan dirimu. Pergilah dengan bahagia, gitu loh. Ya, pergilah dengan bahagia. Dan ingat, nanti kalau kembalilah dengan kawan-kawan yang banyak. Jadi, oke. Diangkat Pak. Jadi gini, saya kasih contoh nih. Ini kan uang 100.000. Dari ini kan? Iya benar. Iya. Oke.
bagi yang mereka yang belum melaksanakan praktek itu, inilah kesempatan baik untuk penelitiannya. Hari serahkan uang dengan ikhlas kepada berhala panitia. Nah, bisa tanyakan nggak mengenai panitia? Tapi ingat ya, katakan saya kelas. Dilanjut dengan seorang seniman Matos sa simbahan. Oo. Mabis. Oh. Mabis. Betul. Itu Pak. Satu lagi ya? Apa nih? Satu semua. Ini Bu, ini. Ini sebenarnya cocoknya di pelatihan. Tapi kalau dia, nah, tadi saya pernah melakukan ini praktek begini ke anggota DPRD Bangla tahun 2013. Apa yang terjadi? Setelah selesai acara, dia balikin ke saya. Baik, nanti saya balikin. Bapak Khalifah saya terima. Jadi kami makin bertambah-tambah sehingga sukses mengelola keuangan dan itu menjadi fondasi yang kuat dalam ketahanan keuangan kita semua. Semoga itu yang baik tidak hanya datang dari Surabaya dulu, tapi juga menyebar Surabaya. Wow, satu. Wow. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa sudah tadi saya sampaikan kelebihannya seorang certified accounting dan certified hipnoterapi. Tadi Maestro dan Direktur PT Sentra Dinamika Solusi. Kita panggilkan narasumber yang luar biasa, Bapak Wayan Tetep SD MAK BKP AK CE CPA ASEAN CPA. Beri tepuk tangan. Ibu anak ajar. Itu beliau sangat muda, luar biasa. Tadi disampaikan oleh Yapindo, beliau selalu mendukung Yapindo dalam akuntan perpajakan. Bapak dan Ibu, para sesepuh, para penginsir yang hadir, Bapak Mengalir, Santim Bapak DKI Jakarta, Bapak Ibu semuanya yang sudah bersama pada hadir pada malam ini yang mendengarkan pengajian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kunci penting. Jangan lupa membawa konten. Ini saatnya kita menyampaikan SPT. Dan yuk kita membuka konteks. Bapak Ibu saudara kami yang ingin bertanya namun Bapak Ibu di sini apakah semua sudah memiliki NPWP sebelumnya? Sudah, semua sudah. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengakses DJP online? Sudah. Jadi yang tugasnya lebih gampang. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah memiliki pernah juga mengakses DJP online, maka kita
dalam sekarang kita sudah menggunakan konteks, Bapak Ibu hanya perlu melakukan reset password atau aktivasi akun konteks Bapak Ibu. Karena tadi kita bicara konteks, kita perlu mengetahui sebenarnya konteks ini barang apa sih, dan kenapa harus konteks. Bapak Ibu sekalian, selama ini Direktorat Jenderal Pajak senantiasa terus memperbaharui, memodernisasi sistem informasi, sistem teknologi informasi yang dimilikinya, yang dulu aplikasi-aplikasi perpajakan itu ada banyak, kemudian terpisah-pisah, sekarang sudah disatukan dalam sebuah dashboard besar yang kita kenal namanya dengan konteks. Konteks itu Bapak Ibu, memang kita kenalnya adalah konteks, jadinya adalah istilah asing, berasal dari kata core yang artinya inti, dan teks itu artinya pajak. Jadi konteks itu adalah intinya pajak. Dalam konteks ini adalah sistem inti perpajakan. Nah, sistem inti perpajakan ini, ada kita gampangnya sebut konteks, itu diharapkan nanti menjadi tulang punggung aplikasi yang canggih yang bisa menjembatani antara wajib pajak dan sistem yang kita dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam kaitannya dengan kegiatan atau laporan perpajakan. Lalu kenapa konteks, Bapak Ibu? Karena mulai tahun pajak 2025 ini yang kita akan melapor pajak di awal tahun 2026 itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan nanti paling telat atau jatuh tempo melapor pajak untuk orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Kemudian untuk badan, mungkin Bapak Ibu juga mengelola badan hukum seperti yayasan misalnya atau PT, CT, itu adalah terakhir di tanggal 30 April. Nah, itu jangan sampai terlambat. Kalau kembali lagi ke konteks tadi. Nah, konteks ini adalah sebuah sistem besar ya. Di sana terdapat berbagai feature yang akan memudahkan Bapak Ibu melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya, mulai dari manajemen akun wajib pajak, kemudian pembayaran, kemudian termasuk semua layanan yang Bapak Ibu butuhkan terkait perpajakan, dan khususnya utamanya Bapak Ibu dalam melapor SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini mohon izin saya hanya mengambil satu saja tema, yaitu terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Karena ini yang mungkin kita melihatnya adalah satu yang karena urgent ya saat ini. Nah, dari beberapa yang saya temui, Bapak Ibu juga sudah ada yang sudah memulai dari sini. Ada saya ya, ini kenapa konteks? Karena mulai tahun 2025 kita wajib sudah menggunakan konteks. Dengan demikian Bapak Ibu kita mau tidak mau harus melek konteks. Jadi tadi ada Bapak Ibu, dibandingkan sistem yang lama digital online, konteks ini pada umumnya akan memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan perpajakan. Di antaranya adalah formulir yang dulu mungkin ada 3 jenis formulir, sekarang sudah menjadi lebih standar. Yang membedakan adalah yang di pilihan Bapak Ibu hanya perlu melakukan aktivasi atau reset password, dan setelah berhasil Bapak Ibu mesti meminta kode otorisasi.
Gunanya unsur organisasi ini adalah untuk sebagai sarana dalam menyampaikan SPT Bapak Ibu sebagai istilahnya tanda tangan digital Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya apabila ini sudah siap, Bapak Ibu masuk ke step berikutnya, mengisi SPT. Mengisi SPT dengan tentunya dengan benar, jelas, dan lengkap. Nah, setelah kiranya sudah benar, jelas, dan lengkap, Bapak Ibu siap untuk menyampaikan SPT Bapak Ibu selanjutnya. Nah, itu secara simpelnya sangat mudah, sangat nyaman, karena konteks ini sudah memberikan demikian kemudahan ya, bisa diakses di mana saja, tidak seperti dulu Bapak Ibu harus datang ke kantor pajak, mengantri dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sepanjang ada koneksi internet, Bapak Ibu dapat melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk pertama kali adalah mengaktifasi atau meregistrasi akun Kortex Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya ini agak teknis karena memang ini sebuah aplikasi. Nah, caranya adalah untuk mengaktifasi akun Kortex Bapak Ibu bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah datang langsung ke kantor pajak. Di sana minta bantuan Bapak Ibu tugas untuk melakukan atau membantu aktivasi akun Kortex Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu juga bisa melaksanakan secara mandiri, yaitu melalui online, melalui akun Kortex itu sendiri. Nah, hal-hal yang Bapak Ibu persiapkan adalah pertama itu harus Bapak Ibu sudah memiliki akun email aktif yang bisa menerima link yang nanti untuk mereset password Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu harus juga menyediakan nomor HP yang aktif yang bisa menerima OTP sebagai tunggal konfirmasi. Yang berikutnya Bapak Ibu harus menyediakan juga NIK yang sudah padan dengan Android. Nah, itu tiga hal itu Bapak Ibu wajib sudah ada sebelum melakukan aktivasi atau registrasi akun Kortex Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apabila Bapak Ibu menggunakan akun Kortex, ya, aktivasinya menggunakan melalui online, Bapak Ibu klik di link Kortex lagi. Kemudian pada halaman pertama akan muncul seperti layar yang tampak di layar kaca ini Bapak Ibu. Kemudian lakukan lupa kata sandi. Kondisi ini Bapak Ibu saya beri saja supaya tahu orang ada juga. Lalu kenapa Kortex? Bapak Ibu, karena mulai tahun pajak 2025 ini yang kita akan melapor pajak ini tahun 2026 itu Bapak Ibu sekalian saya ingatkan yang paling telat atau jatuh tempo melapor pajak. Dan selanjutnya Bapak Ibu siap untuk menyampaikan SPT memiliki harta yang akan diwariskan kepada anaknya. Nah, ini sebaiknya apakah lebih efektif diwariskan atau dibuatkan surat wasiat, gitu ya? Dihibahkan atau diwasiatkan. Ini untuk menghindari anak-anak nanti berat bayar pajak warisan. Oke, silakan Bapak yang satu. Warisan adalah salah satu penghasilan yang bukan objek pajak, tapi saja warisan itu adalah satu derajat orang tua kepada anaknya. Kalau dia diwariskan kepada tetangganya, maka untuk tetangganya ini menjadi objek pajak. Nah, apakah ada waris dia wariskan langsung atau sebagai wasiat dalam konteks pada kali ini hanya dikenal sebagai penantian dengan orang tua
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang memiliki permasalahan pajak menghubungi Pak Wayan atau berkonsultasi langsung karena beliau adalah seorang konsultan pajak berpraktik dengan lisensi yang sudah jelas. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wayan atas pencerahannya pada konteks hari ini. Jangan lupa bahan akan di-share oleh panitia sehingga nanti 72 slide tadi dapat dibaca ulang bila ada yang membingungkan.